Baik, selanjutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob atau reaksi respirasi yang berlangsungnya dalam lingkungan yang tidak ada oksigen atau tidak membutuhkan oksigen. Terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat itu adalah memecah glukosa menjadi asam laktat. Dalam peristiwa ini terjadi di otot. Reaksinya C6H12O6 menjadi C25OCOOH plus energi. Yang kedua, fermentasi alkohol. Secara ringkas, fermentasi alkohol itu membebaskan energi dari asam pirufat yang diubah menjadi asam asetat, diubah menjadi alkohol. Nah, reaksinya fermentasi asam laktat dari glukosa diubah menjadi asam pirufat, dan nanti asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat oleh enzim yang namanya pirufat dehidrogenase. Ini. Nah, energi yang terbentuk dari glikolisis hingga terbentuknya asam laktat, ini jumlah energinya adalah 8 ATP dikurangi 2 NADPH, sehingga dihasilkan menjadi 2 ATP. Dari mana? 8 ATP dikurangi 2 NADH2. 1 NADH2 ini adalah 3 ATP. Sehingga jumlahnya ada 6 ATP, sehingga kalau fermentasi dari asam laktat ini hasilnya hanya 2 ATP. Kemudian fermentasi alkohol sama, diawali dari gula atau glukosa C6H12O6 yang diubah menjadi asam pirufat dalam peristiwa glikolisis. Yang selanjutnya asam pirufat akan diubah menjadi asetaldehid dengan hasil sampingan CO2 oleh enzim pirufat di karboksilase. Kemudian asetaldehid ini akan diubah menjadi alkohol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Secara ringkas, reaksinya adalah C6H12O6 glukosa diubah menjadi alkohol atau etanol dengan hasil yang lain adalah CO2, NADH2, dan energi. Inilah yang salah satu cirinya kenapa fermentasi itu kadang panas kalau diraba, itu karena sifat dari alkohol dan juga karbon. Sekarang yang lebih penting yang harus kalian perhatikan, berapa jumlah energi ATP yang dihasilkan dari respirasi sel. Kita tahu bahwa glikolisis itu mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat, nanti dihasilkan 2 ATP. Kemudian asam pirufat tadi masuk ke dekarboksilasi oksidatif, dihasilkan 2 asetil CoA, akan masuk ke siklus Krebs atau daur Krebs, dihasilkan 2 ATP. Dari daur Krebs ini menghasilkan NADH dan juga 2FADH2, masuk ke rantai transport elektron, dan fosforilasi oksidatif, dihasilkan 34 ATP. Ini adalah satu reaksi respirasi, tahapannya glikolisis, daur Krebs, dan rantai transport elektron. Nanti masing-masing 2 ATP pada glikolisis, 2 ATP pada daur Krebs, dan 34 ATP dari transport elektron. Maka total keseluruhannya adalah 38 ATP dari satu respirasi. Inilah yang perlu kalian ketahui, berapa jumlah ATP yang dihasilkan dari respirasi sel respirasi aerob ini. Kalau tadi kan yang ini respirasi anaerob, 2 ATP. Nah, terakhir, demikian untuk katabolisme untuk respirasinya. Silakan kalian disiapkan di tugas untuk menuliskan beberapa contoh reaksi respirasi anaerob. Reaksi-reaksinya disebutkan bagaimana begitu ya. Kemudian buat ringkasan proses respirasi anaerob dengan mengisi tabel seperti ini, dibuat di buku tugasnya. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Semangat untuk belajar terus dalam kondisi pandemik melalui PJJ ini. Secara singkat ini itu beberapa konsep penting yang pasti kalian harus tahu tentang tahapan proses respirasi ini dan juga reaksi-reaksi dari respirasi anaerob. Demikian, terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.